Bersamalah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginanmu kan terjangkau semua. La la la, la 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 la, yeah. Semua yeah, bersatulah semua pemuda Sabang sampai Merauke di mana kau berada. Yeah, come on. Bersamalah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginanmu kan terjangkau semua. Bersatulah semua pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Selamat sore pemirsa di seluruh Indonesia. Saya Aldi Hawari. Dan saya Mayfri Syari menyiarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta dalam acara 75 tahun Indonesia Maju jelang upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Dan acara sore hari ini juga disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin. Dan tentunya juga disaksikan oleh para pejabat negara, kepala daerah, dan juga tamu negara, serta seluruh masyarakat secara virtual. Iya, kita sapa terlebih dahulu ya dia. Selamat sore Bapak Ibu. Yang pasti semuanya semangat sore hari ini karena sama seperti acara pagi tadi, seluruh pertunjukan budaya yang akan ditampilkan pada sore hari ini sudah direkam dari tempatnya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan nih Aldi ya. Pastinya, dan juga Mayfri. sudah melalui proses editing ya, dimana kita memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tidak bisa berkumpul di istana, tapi yang pasti meskipun seperti itu, keterbatasan ini jangan sampai membuat kita untuk berhenti berkarya. Justru yang harus kita lakukan adalah terus menjalankan atau terus bersemangat begitu ya di hari perayaan kemerdekaan ini. Justru ini waktunya untuk kita selalu menguatkan kolaborasi tarian tradisional, musik, lagu, dan teknologi. Hasilnya seperti tadi, kolaborasi yang sangat apik antara RAN dan juga alat musik tradisional yang sudah membuka pagelaran pada sore hari ini. Betul sekali, tapi tidak hanya itu saja Aldi dan juga pemirsa, karena nanti akan ada juga penampilan dari Raisa, Slang, Naura, FMP dan Indonesia Menyanyi. Kemudian akan ada juga tarian tradisional dari Kalimantan Selatan, dari Nusa Tenggara Barat, dan dari Riau yang akan memperlihatkan keragaman musik dan tradisi Indonesia. Ya, semuanya dilandaskan dengan cinta tanah air. Iya, bicara soal cinta, langsung saja kita saksikan penampilan dari Raisa dengan lagunya berjudul Tentang Cinta. Cinta, apa rasa hidup tanpa hadirnya tetes keringat tanpa makna.
Luar biasa, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan lagu Hari Merdeka yang dibawakan oleh FMP dan Indonesia Menyanyi. Dan kalau kita lihat tadi dari videonya ya, itu ada ribuan penyanyi dari seluruh Indonesia. Mereka mengirimkan videonya dari tempat masing-masing, kemudian melalui proses editing, hingga kemudian bisa ditampilkan dan disaksikan bersama tadi ya. Itu merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap atau kepada Indonesia. Ya, dan kalau kita tadi melihat penampilan dari teman-teman FMP dan Indonesia Menyanyi, ini betul-betul mencerminkan generasi muda yang tidak mau kalah dengan situasi saat ini. Mereka terus berkarya, berinovasi dengan semua keterbatasan di masa pandemi ini. Iya, memang justru biasanya inovasi dan juga kreativitas ini bisa muncul justru saat dalam keterbatasan ya. Ya, jadi generasi muda jangan pernah menyerah, terus berinovasi, jangan putus asa dan terus berkarya untuk negeri. Dan jangan lupa juga di saat masa pandemi seperti ini jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan, terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga ya pastinya ya Aldi ya. Baiklah, jangan kemana-mana, tetaplah saksikan 75 tahun Indonesia Maju jelang upacara penurunan bendera Sang Merah Putih.
jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Marching band Gita Handayani. Lama ku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan suatu hari kau jadi milikku, takkan ku lepas dirimu, oh kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku untuk menunggu Dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolonglah diriku untuk membuat dia menjadi milikku. sayangku, Kasihku, oh cintaku. she's all that I need. Dan bila kita bersama, kan ku jaga dirimu untuk selamanya. Tolong terima cintaku. Summertime, ain't it summertime? If I don't have you, it's mine, but you're always on my mind, yeah. In a magazine, you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. Here's my cell phone number, so please call back, come on. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, Kasihku, oh cintaku. she's all that I need. Oh, Yeah, ku rasa ku telah jatuh cinta. Indonesia, come on. Jatuh cinta. Ya, kolaborasi yang keren dari Ran dan juga teman-teman dari Marching Band Gita Handayani Dinas Pendidikan Aceh. Mungkin kita sapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di Aceh. Selamat sore, semoga sehat selalu dan salam merdeka. Salam merdeka. Kalau dari pagi tadi hingga sore hari ini kita sudah menyaksikan berbagai kreativitas, inovasi yang memang disampaikan langsung, ditampilkan oleh generasi muda Indonesia. Memang ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi justru Aldi dan juga pemirsa, ini akan menjadi sejarah baru di mana bangsa Indonesia bisa melewati segala kesulitan yang ada jika kita bersama. Setuju. Dan berbicara soal kemerdekaan yang dirayakan secara berbeda tahun ini, kita akan langsung berbincang bersama Komandan Upacara tadi pagi untuk mengetahui bagaimana rasanya memimpin upacara penaikan bendera Sang Merah Putih tadi pagi dengan situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu langsung saja kita undang untuk bergabung di tengah-tengah kita Bapak Kolonel Infantri Muhammad Imam Gogor, Asops dan Pas Pampres. Silakan Bapak berada di tengah, kita tetap jaga jarak ya Pak ya.
Pimpinan saya ambil alih. Iya. Berarti kita harus melipir ya. Siap pelaksanakan Iya. begitu. Siap Bang Gogor. Siap, Bang Gogor, Aldi kita dan Mevri. bicara soal perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa nih Bang yang paling terasa berbeda dari upacara penaikan bendera pagi tadi? Yang jelas yang paling berbeda adalah peserta upacara, baik hadirin maupun pasukan yang melaksanakan upacara. Kalau biasanya kita bisa sampai 400 orang untuk pasukan upacara, 12 peleton, kemudian undangan juga ribuan, kemudian belum lagi yang di atas para pejabat semuanya lengkap, tapi tahun ini hanya 20 orang yang ada di lapangan. Oke. Kemudian hanya 10 orang yang menjadi di belakang dari Bapak Presiden maupun Bapak Wapres. Terasa sekali perbedaannya Sangat terasa, ya. sangat terasa, Bang Gogor, iya. Bang Gogor, dengan perbedaan yang dihadapi dalam upacara penaikan bendera tahun ini, apa kemudian persiapan khusus yang dilakukan? Persiapan khusus secara pasukan yang akan melaksanakan upacara, kita sudah melakukan seleksi, kemudian melaksanakan beberapa rangkaian tes kesehatan. Seperti kita ketahui, istana adalah tempat yang steril, sehingga setiap kali kita latihan di istana, itu kita harus melaksanakan rapid maupun swab. Oke. Belum lagi kita pada saat latihan bersama di Cibubur, kita juga bersama-sama ke sana, semuanya harus dalam keadaan steril. Jadi semuanya rapid selesai, semuanya non-reaktif, swab juga sudah dilaksanakan, semuanya negatif untuk COVID-19 ini. Iya, kalau kita bicara soal perayaan Hari Kemerdekaan ini kan memang menjadi impian semua orang ya, Ya. untuk bisa ambil bagian. Nah, kalau Bang Gogor sendiri tadi sempat cerita, kata ini juga impian sejak kecil ya Bang Betul. ya? Jadi semenjak saya kecil sudah memimpikan untuk bisa tampil di istana. Oke. Khususnya menjadi komandan upacara di detik-detik proklamasi. Akhirnya ada di Akhirnya sini tersampai. di tengah-tengah Iya. kita. Baik, Bang Gogor, terima kasih untuk kasih. pelaksanaan upacara yang baik pagi tadi. Semoga akan terus memberikan peningkatan dari tahun ke tahun ya. Terima kasih Aldi. Terima kasih banyak Bang Gogor, sehat selalu ya Bang ya. Terima kasih, Mevri. Siap, silakan Silakan, Bang, Selamat kembali bertugas. Dan harus tetap semangat ya Mevri, seperti penampilan dari teman-teman penari dari Sanggar Bin Salo Riau yang akan memeriahkan perayaan kemerdekaan ini dengan penampilan tarian berjudul Surakrang Kuantan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan tarian daerah Surakrang Kuantan dari Riau.
Seperti teman-teman di Riau tadi, kondisi apapun jangan menghalangi kita untuk terus berkarya dan mencintai Indonesia. Walau kita berjauhan, kita selalu dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi
kita bisa. Sama seperti yang tadi dinyanyikan oleh Ran, sadarilah bahwa semua makhluk ini tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama dan janganlah engkau ragu karena aku di sini untukmu. Ini seperti bangsa Indonesia ya, di mana memang nilai-nilai gotong royong, kebersamaan ini selalu ada dalam karakter bangsa Indonesia. Karena itulah kita harus bersama untuk melewati segala tantangan yang ada. Ya, kalau tadi Ran sudah memberikan pesannya lewat lagu Kita Bisa, sekarang kita akan simak pesan yang akan disampaikan oleh salah satu pengisi acara pada peringatan Hari Kemerdekaan sore hari ini. Raisa, kita simak videonya berikut ini. Yang ingin aku sampaikan, menurut aku sekarang nih justru waktunya kita meningkatkan nasionalisme kita. Cinta tanah air tuh makin kerasa karena aku ngerasa kalau nggak kita bergotong royong, kalau nggak kita yang mencintai negara kita sendiri, mencintai sesama, siapa lagi gitu, siapa lagi yang mau menyelamatkan kita gitu. Jadinya ayo kita bergotong royong menjalankan protokol-protokol kesehatan supaya ini cepat berakhir. Terus juga segala kesulitan ini kita lewatin bersama-sama, tetap berkarya, jangan sampai keterbatasan ini bikin kita jadi patah semangat, dan pokoknya Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih Raisa tadi sudah memberikan semangatnya bagi masyarakat Indonesia dan khususnya untuk generasi muda di tengah masa pandemi seperti ini. Selanjutnya Aldi akan ada penampilan dari teman-teman yang tidak kalah semangat. Ini dari Sanggar Permata IJ Jela Kalimantan Selatan yang akan menampilkan tarian daerah berjudul Talabet. Nah, sebelum kita saksikan tarian daerah berjudul Talabet tadi, kita akan bacakan terlebih dahulu sinopsis dari tarian tersebut. Jadi, tarian Talabet ini adalah sebuah kata dalam bahasa Bakumpai yang bermakna perisai, Mevri. Tari ini menceritakan tentang keperkasaan Datu Pujung, seorang patih yang dapat diibaratkan sebagai perisai atau pelindung kerajaan. Berawal dari tambatnya sebuah kapal Inggris beserta serdadunya di muara Sungai Barito yang memuat juga orang-orang etnis Tionghoa di dalamnya. Mereka bermaksud ingin menguasai kerajaan. Hal tersebut tentu mendapatkan perlawanan dari Datu Pujung, dan dengan kesaktiannya Datu Pujung menenggelamkan kapal tersebut beserta isinya. Langsung saja Aldi dan juga pemirsa, kita saksikan bersama. Ini dia tarian daerah Talabet dari Kalimantan Selatan. Dato Talabet kui batekang dipun kan lawe
kau punya ruang untuk menunjukkan yang kau banggakan. Sediakan juga ruang untuk masa depan. Dengan banggakan buatan mereka, saudara sebangsa kita sendiri beli produk mereka yang berani menantang nasib, bertaruh demi wujudkan mimpi. Yang dari tetesan keringatnya melahirkan karya, banggakan bangsa. Dengan gigih beradaptasi dalam era digital ini, yang tiap deru usahanya menjadi tiang-tiang kita memajukan negeri. Yang karyanya jadi simbol perjuangan negeri. Bersama-sama jaga ekonomi. Jadilah pejuang untuk negeri. Berikan ruang untuk masa depan bangsa dengan bangga buatan Indonesia. saja kita saksikan penampilan yang luar biasa. Teman-teman dari Taliwang, Nusa Tenggara Barat yang membawakan tarian Benteng Barinas dan tarian Kolong. Seru ya kalau kita lihat tadi menari di atas lumpur. Ya, nah, tapi kayaknya kurang afdol, Mevri, kalau kita tidak mengetahui cerita di balik tarian tadi. Dan ternyata tarian tadi itu menceritakan tentang perjuangan pahlawan Sumbawa yang bernama Dea Mas Undru dalam perang melawan Belanda, yang dikenal dengan sebutan Perang Sapugara. Iya, dan dalam setiap pertempurannya, Dea Mas Undru ini selalu membawa bila bambu yang dalam bahasa Sumbawa, yakni barinas, sebagai tongkat komandonya. Luar biasa ya. Tarian itu tadi menceritakan tentang peperangan melawan hawa nafsu yang ada pada diri atau ada pada setiap insan manusia untuk bisa kita taklukkan dan kita kendalikan. Dan barinas itu sendiri adalah lambang diri yang sudah menaklukkan hawa nafsu untuk mencapai keselamatan dunia dan juga akhirat, Mevri. Iya, kalau kita bicara soal arti dari tarian ini, memang tiap tarian punya artinya sendiri, yang justru semakin kita tahu artinya apa, membuat kita semakin cinta akan tanah air Indonesia, semakin bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Apalagi momen kemerdekaan ini, kita semakin banyak melihat persembahan-persembahan yang sangat mencerminkan Indonesia sekali dengan kekayaan alam dan juga budaya yang dimiliki. Dan selain itu, kita juga harus mencintai produk buatan Indonesia.
Ayo generasi muda kita terus mencintai produk buatan Indonesia. Kita gerakan roda perekonomian dengan menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Benar, bangga buatan Indonesia, bangga berbangsa Indonesia, dan bangga bertanah air Indonesia. Seperti kolaborasi yang akan kita saksikan bersama sebentar lagi. Ini dia Raisa, Ran, Naura, dan Gita Bumi Voices dalam persembahan lagu berikut ini. Ya, baru saja kita saksikan medley lagu Rayuan Pulau Kelapa dan juga Zamrud Khatulistiwa yang liriknya sangat menggambarkan Indonesia sekali ya, Mevri. Indonesia bak zamrud permata yang cantik melintasi garis Khatulistiwa, dan ini mengingatkan pada kekayaan suku, budaya dan juga alam Indonesia, Mevri. Iya, bangga, dan pastinya juga kita berharap ini
selalu membuat kita bersyukur akan keberagaman suku, ras, agama, dan pastinya kita juga harus selalu menjunjung tinggi persatuan bangsa Indonesia ya. Semoga semua persembahan, lagu, dan tarian yang sudah kita saksikan bersama sejak pagi tadi hingga sore hari ini bisa membuat kita semakin bangga, semakin cinta, dan semakin ingin menjaga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu jua begitu. Kita saling jaga di tengah masa pandemi ini. Kita ingatkan kembali bahwa masyarakat Indonesia perlu bersatu untuk kemudian melawan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merebak di negara kita. Iya, terus menerapkan protokol kesehatan, hidup sehat begitu ya, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan juga menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, tetap jaga jarak juga. Dan terus mengonsumsi buah dan juga sayur ya. Pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kunci ya Aldi ya dalam menghadapi pandemi ini. Dan seluruh kru dan juga pengisi acara yang bertugas pada sore hari ini sejak pagi tadi sebetulnya ya, ini sudah dilakukan PCR test atau swab test begitu untuk kemudian memastikan bahwa kita bebas dari COVID-19. Betul, dan kalau kita lihat memang sejak tadi ini penampilan kesenian dan kebudayaan yang sudah ditampilkan sejak pagi hingga sore hari ini semuanya ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi masing-masing sudah direkam dari tempatnya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga dikirimkan dan kemudian melalui proses editing hingga bisa kita saksikan bersama sejak pagi tadi ya, membuat kita semakin bangga. Itulah tadi kolaborasi antara musik, lagu, tarian tradisional dan teknologi Mevri. Betul, semuanya dikolaborasikan jadi satu. Seperti Indonesia ya, pastinya persatuan Indonesia. Ya, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tapi sebelum kita melaksanakan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ada fakta-fakta yang akan kita bacakan kepada pemirsa Mevri. Iya, bendera pusaka ini pertama kali dibuat oleh Ibu Fatmawati dan pertama kali dinaikkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945. Ya, dan bendera pusaka telah mengalami 3 kali duplikasi. Pertama kalinya pada tahun 1969 dan bendera Sang Merah Putih ini pun berkibar selama 15 tahun hingga 1984. Kedua pada tahun 1985 yang kemudian berkibarlah Sang Merah Putih selama 30 tahun hingga 2014. Dan di tahun 2015 duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Iya, dan langsung saja mari kita saksikan bersama upacara penurunan bendera Sang Merah Putih 75 tahun Indonesia Maju langsung dari Istana Merdeka, Jakarta.
Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih.
upacara penurunan sang merah putih segera dimulai. Maju! Jalan! Jalan di depan. Hadap kanan, hadap kiri. Tegak senjata. Istirahat di tempat. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Pasang Sangkur. Rak. Parade. Istirahat di tempat. Rak.
Hadirin yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih yang bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi Kris Reinhard Pusung SIK, lahir di Manado pada tanggal 21 Desember tahun 1975. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1997. Jabatan Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Anti Teror Polri. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Syafruddin SEMM MTRhan, lahir di Wajo pada tanggal 3 Agustus tahun 1964. Lulusan Akademi Militer tahun 1989. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa 3 orang pasukan penurunan bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia di bawah binaan dan asuhan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
penurunan sang merah putih siap dimulai. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Gerak! Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara penurunan sang merah putih siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan penurunan sang merah putih. Maju! Jalan! Belok kiri! Jalan! Belok kanan. Jalan.
Hadap kanan. Hadap kiri. Gerak. Belok kiri. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak, gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata. Gerak.
Belok kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Harap kanan, harap kiri. Harap. Kanan. Jalan. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Acara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!
Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara. Silahkan duduk kembali. Lepas tangur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Siap. Gerak. Para komandan pasukan, sesuaikan rencana. Kerjakan! Pundak kiri sajadah. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Baju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Jalan. Jalan di tempat.
Tegak. Senjata. Hak. Istirahat. Di tempat. Hak.